Bapak dan Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak dan Ibu. Halo Pak. Hai. Halo Pak Dantes, Ibu Dantes. Halo. Halo Bapak Ibu. Halo Pak Dantes bersama Ibu. Halo Pak Dantes dan Ibu. Halo Bapak Ibu Dantes. Halo Bapak Ibu. Nah Bapak selama 2 tahun memimpin di BPS Provinsi Sulawesi Utara. Bapak itu orangnya disiplin dan tanggung jawab dan penuh amanah. Nah, ada satu kesan lagi dengan Bapak. Pada saat kami tim penyusun laporan keuangan akan menyusun laporan keuangan, dan pada saat itu Bapak turut serta dengan kami membantu mempacking barang buku-buku laporan keuangan tersebut. Itu adalah satu kesan yang wah, seorang Bapak eselon 2 membantu kami staf untuk mengapak barang. Itu adalah satu panutan bagi saya pribadi. Kita harus rendah hati. Saya, Bapak itu tipe pemimpin yang melayani, tidak hanya memberikan perintah terhadap bawahannya, tapi juga memberikan contoh. Dan ini sosok pimpinan yang sangat jarang didapati dari, bisa dikatakan, seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Saya jadi sekretaris Bapak baru. Bangga sih, karena bisa dibilang saya orang yang paling deket sama Bapak. Secara tiap Bapak buka pintu, yang dilihat pasti saya duluan. Bapak itu orangnya baik, nggak suka marah dan nggak suka ngerepoti. Bapak itu sukanya minum kopi nih. Nah, sebagai sekretaris yang baik dan benar, saya tuh jarang banget nawarin Bapak minum kopi. Tapi Bapak nggak pernah komplain. Sekali-kalinya saya bikin kopi, Bapak tuh ngomongnya apa coba? Mi, kemanisan. Mi, manis banget. Mi, kayaknya masih manis deh gitu. Saya sampai bosen dengarnya. Ya, saking bosennya dalam hati saya ngomong, ya iyalah Pak, gimana nggak manis? Orang yang bikin manisnya kayak saya. Orangnya baik, pun Bapak orangnya tegas, tapi menurut saya Bapak dan Ibu memang baik. Baju yang mungkin Ibu masih mengingat kepada kita yang ada di sini yang di bawah security, baju dari Jogja. Ya, kepemimpinan beliau memang yang jelas kita akan merindukan Pak Dantes. Pemimpin yang detail banget menurut saya. Belum pernah saya mendapatkan seorang pemimpin yang mengetahui detail tentang pekerjaan. Jadi misalkan nyuruh A gitu, detailnya apa di dalamnya gitu, wow. Salah satu tipe yang menonjol yang saya lihat untuk Pak Dantes, bahwa tipe dia merupakan tipe kepemimpinan yang kebapaan. Hal itu ketika saya melihat bahwa dia mampu melaksanakan pekerjaan walaupun sebagai top manager, dia mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang di bawah, misalnya mengangkat dokumen, melakukan pekerjaan yang cleaning service dilakukan, ngepel. Dia mampu melakukan itu pada hal tertentu. Kita selama ini sebagai staf kan selalu mencari figur. Saya pikir beliau selama di sini telah meninggalkan beberapa perilaku atau karakter yang layak kita tiru, seperti yang jelas disiplin ya, satu disiplin, kemudian yang kedua kesederhanaan, itu yang baru. Saya pikir baru kali ini kita mendapatkan figur itu, kesederhanaan. Dua itu yang sangat pantas sekali kita ambil. Kemudian dari sisi manajemen, beliau selalu mengevaluasi dengan sesuatu yang terukur. Itu juga pantas kita ambil, pantas kita warisan itu pantas kita ikuti. Pak Dantes itu tegas tapi penuh bijaksana. Ibu sangat perhatian kepada kami Dharma Wanita. Bapak dengan Ibu itu udah saya anggap kayak Bapak dan Ibu saya sendiri. Bapak tuh kepemimpinannya baik lah, terus orangnya ramah dan
terhadap misal ada kesalahan sama staff, dia nggak langsung marah-marah gimana gitu. Dia bijak menghadapi apa yang kesalahan staff itu. Menurut saya Bapak baik orangnya, Ibu juga ramah, baik. Kesan dan pesan saya terhadap bos kami yang Pak Dantes ini bagus. Cuma ada yang satu yang kelewat. Waktu pertama juga Pak Dantes, saya harus dapat anak buah yang lulus statistis. Sampai saat ini belum. Itu aja. Ketika saya dilantik ada peristiwa aneh. Bapak meminta eselon 3 untuk menyemir sepatu. Eselon 4 yang dilantik. Itu maknanya dilantik. Kedua, baru beberapa hari saya di unit kerja ini, saya diomelin tentang kontrak SPK yang saya sendiri juga belum baca, tapi itu menjadi cambuk untuk saya jadi lebih teliti, lebih cepat. Pesan selama Ibu menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan BPS Provinsi Sulawesi Utara, Ibu sebagai sosok seorang ibu yang bijaksana, seorang pendamping dari Bapak yang baik selama menjadi anggota Dharma Wanita, apalagi kesan yang paling baik sekali yang kami rasakan waktu kunjungan waktu ke Talaut, di mana di kapal kita semua mabuk-mabukan, termasuk Ibu yang sudah, kalau orang bilang di sini sudah tepat. Sosok pemimpin Kristiani. Beliau juga betul-betul menjadi pemimpin yang melayani. Ada satu perkataan dari Bapak yang saya ingat sampai sekarang, tanggung jawab yang akan diberikan kepada Anda suatu hari akan diminta pertanggungjawabannya dari Tuhan. Dan itu merupakan suatu perkataan yang akan saya pegang terus. Dan terhadap Ibu merupakan sumber inspirasi bagi saya di dalam setiap cerita-cerita Ibu, bagaimana ketika Ibu mengurus anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang berhasil. Itu adalah suatu cerita yang benar-benar memukau bagi saya. Selama dengan Om Abe 2 tahun lebih, ya bagus ya. Om Abe itu tidak pernah Bapak untuk teguran selama 2 tahun lebih itu. Mau di mobil atau di jalan, ada yang Bapak sama orang bilang, kalau di mana bilang keras-kerasan apa gitu, enggak ada. Ya baik sama Om Abe terus juga Ibu. Kabut asap tebal menyelimuti kota Palangkaraya. Saat itulah Bapak Pendekar Gata telah tiba. Bertubuh kecil, mungil, tinggi pun tidak seberapa, namun kekar dan perkasa. Mempunyai prinsip kehidupan yang luar biasa. Selama kepemimpinan beliau di Kalimantan Tengah, banyak membuat suasana jadi berubah. Disiplin pegawai yang sebelumnya terlalu lemah telah berubah menjadi keras namun indah. Suasana kantor selalu damai, penuh persaudaraan. Namun koridor bawahan dan atasan tetap berada pada jalurnya. Dari bumi Tambun Bungai, Provinsi Kalimantan Tengah, dari kota cantik Palangkaraya, lebih kurang 4 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah, ada begitu banyak kesan mendalam yang kami rasakan. Bapak bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga menjadi seorang ayah. Demikian juga Ibu Dantes yang kami kasihi, sudah menjadi seperti seorang ibu bagi seluruh pegawai di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Dantes saya kenal orangnya ramah, tidak terlalu formal. Kami walaupun salah ditegur tidak merasa sakit hati karena enak cara berbicaranya. Pak Dantes, lebih baik ke Palangkaraya aja pensiunnya. Pensiun di Palangkaraya aja. Kami mengenang Bapak sebagai seorang Bapak yang mengayomi dan selalu memberi motivasi kepada kami. Sungguh kami merasa sangat beruntung bisa bersama-sama dengan Bapak meskipun dalam waktu yang menurut kami terlalu singkat bagi kami.
Juga buat Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kami diizinkan untuk bersama-sama melakukan segala aktivitas kita selama kita mengenal dan juga menjadi keluarga besar di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun Bapak dan Ibu sudah sekian lama meninggalkan Kalimantan Tengah dan Palangkaraya, meninggalkan kami, namun Bapak dan Ibu senantiasa ada di hati kami. Semoga selama menjalani masa pensiun, Bapak tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap punya aktivitas yang lebih baik lagi, terutama juga untuk Ibu, kegiatan-kegiatan Ibu dalam pelayanan mudah-mudahan juga lebih maju lagi. Baru sekarang saya berjumpa dengan seorang kepala yang sangat akrab, karena Bapak Dante Simbolon waktu pertama kali datang menginap di Hotel Makatembo, saya bilang di hotel ini ada chapel, ada tempat beribadah dari jemaat Gemim. Lalu Bapak bilang, saya boleh pimpin ibadah di sini. Dan Bapak sudah beberapa kali memimpin ibadah. Dan juga kami bersama-sama membawa sumbangan untuk anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Nazaret Tomohon. Bapak Simbolon adalah sebagai Kepala Kantor Provinsi Sulawesi Utara, juga sebagai hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Dante Simbolon adalah sebagai abdi negara dan sebagai abdi Allah. Ini orang yang katakanlah di masyarakat orangnya bergaul dan bisa menyesuaikan dengan situasi. Kemudian di pekerjaannya sudah diakui oleh Pak Gubernur, juga bisa memberikan data-data yang diperlukan, karena sesuai dengan fungsi BPS adalah memberikan data statistik yang akurat dan up to date, dan itu terus dilakukan. Jadi menjalani MPP istilahnya, masa persiapan pensiun ini, saya pikir tidak ada beban buat Pak Dante Simbolon, dan mungkin ini bisa menjadi contoh bagi yang lain, bawahannya atau rekan kerjanya, agar minimal di kantor bisa sukses, di lingkungan masyarakat juga bisa berjalan.